Assalamualaikum. Selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbicara mengenai nilai-nilai aneka di lingkup aparatur sipil negara atau ASN. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami adalah calon ASN dari pemerintah Kabupaten Natuna. Ada saya sendiri, Juliana, dan rekan-rekan saya. Silakan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan, saya Dr. Ani Rahmaning Safitri. Saya Andi Patawari. Dan saya Sridini Hairani. Nah, ngomongin tentang aneka nih. Apa sih aneka itu? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Semua nilai-nilai ini wajib dimiliki oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, tadi ada aneka, A-N-E-K-A. Yang pertama ada A. A adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri merujuk pada setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjalankan kewajibannya sebagai ASN yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, lebih tepatnya pertanggungjawaban terhadap kinerja atau target yang harus dicapai. Selanjutnya ada N. N adalah nasionalisme. Nah, bagaimana penjelasannya tentang nasionalisme? Silahkan Bu Arani untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme. Nasionalisme itu merupakan rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Itu harus melekat dalam diri kita. Nasionalisme itu termasuk butir-butir pengalaman Pancasila juga loh. Jadi kita sebagai seorang ASN harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah pasti tahu semua dong. Terus, nasionalisme itu fungsinya apa sih dalam seorang ASN? Kalau kita tidak mempunyai nilai nasionalisme, bagaimana kita bergaul, bergabung dengan keberagaman suku budaya sebanyak itu yang ada di negara kita? Kita juga harus menghormati orang lain, tidak bersikap individual, karena dalam suatu pekerjaan tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Nah, jadi kita harus bisa memegang nilai-nilai nasionalisme. Seperti itu kira-kira penjelasannya Bapak Ibu. Oke, berarti nasionalisme ini adalah komplit sekali nilai-nilai di dalamnya. Jadi wajib dimiliki oleh setiap ASN dan harus juga diterapkan. Berikutnya kita beranjak ke nilai E. E adalah etika publik. Silakan Pak Andi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Untuk etika publik adalah cerminan sikap dan perilaku ASN yang harus sesuai standar norma yang menentukan baik buruk, benar salahnya suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarah kepada kebijakan publik dalam menjalankan pelayanan publik. Itu, Bu. Oke. Berikutnya ada nilai K. K ini adalah komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Silakan Pak Andi. Komitmen mutu. Untuk komitmen mutu adalah prinsip keterikatan kerja yang harus direalisasikan dalam bentuk tindakan untuk memenuhi standar nilai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan publik dengan orientasi pada kualitas hasil agar kinerja kita sebagai ASN dapat dirasakan oleh masyarakat ramai.
Oke, oke. Nah, ada lagi nilai A, yang itu yang terakhirnya, yaitu nilai anti korupsi. Silakan Bu Dini untuk menjelaskan nilai anti korupsi. Baik, terima kasih Bu Jul. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, kalau korupsi itu adalah kasus yang paling populer mungkin di kalangan para ASN. Seperti kita ketahui bersama, korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang yang biasa digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, ataupun mungkin sekelompok orang. Hal ini tentu berdampak buruk ya bagi tempat kerja, bagi bangsa, bahkan bagi negara kita gitu. Kenapa? Karena tindakan korupsi ini berakibat negatif, baik itu bagi pelakunya sendiri, bagi keluarganya, maupun bagi unit organisasinya gitu. Nah, maka apa? Para ASN itu wajib memiliki nilai anti korupsi adalah untuk menghindari hal-hal itu. Nah, untuk menghindari hal-hal itu ada banyak sebenarnya nilai-nilai anti korupsi, seperti nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, bahkan ada kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Seperti itu, Bu Jul? Iya, banyak sekali nih nilai-nilai yang terdapat di anti korupsi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Nah, kemudian setelah penjelasan tadi, tentunya nilai-nilai aneka ini belum tampak dong kalau belum kita implementasikan atau kita terapkan di dalam kita menjalankan tugas sebagai ASN. Nah, bagaimana contoh-contohnya yang dapat kita terapkan? Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dicontohi, misalnya saya ini sebagai guru. Nah, contohnya adalah saya sebagai guru, pada setiap awal tahun ajaran baru saya wajib menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan silabus supaya pembelajaran saya terarah, proses pembelajaran dan tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian kita beranjak ke nilai berikutnya, nasionalisme. Bagaimanakah penerapannya? Silakan Bu Arani. Baik, terima kasih Bu Jul. Jadi kalau nilai nasionalisme itu seperti simpel aja ya dalam lingkungan kerja kita. Misalnya kita memakai seragam batik. Setiap hari apa nih Bapak Ibu? Kalau di tempat saya itu setiap hari Kamis dan Sabtu. Nah, dari situ kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Kemudian contoh lainnya, misalnya dalam profesi saya sebagai seorang dokter, yaitu tidak membeda-bedakan pasien, baik itu pasien yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda dengan kita. Ini semua merupakan contoh-contoh nilai nasionalisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Bapak Ibu semuanya. Oke, berarti tanpa kita sadari nilai-nilai nasionalisme itu sudah banyak juga kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita beranjak ke nilai etika publik. Silakan Pak Andi, bagaimana contohnya? Baik, untuk implementasi nilai etika publik sebagai ASN maupun kita sebagai masyarakat warga negara Republik Indonesia, yang pertama kita harus memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak kepada golongan manapun. Oke. Kemudian bagaimana dengan implementasi nilai komitmen mutu? Silakan Pak Andi. Untuk komitmen mutu, misalnya kita sebagai seorang guru, kita harus memperlakukan siswa sebagai partner dalam belajar mengajar, supaya proses belajar mengajar itu mengalir agar terjamin mutu pendidikan yang baik. Yang kedua, guru harus yang baik dengan siswa, orang tua, murid, dan masyarakat. Demikian, Ibu.
Oke, terima kasih Pak Andi. Nah, yang terakhir adalah implementasi nilai anti korupsi. Silakan Bu Dini. Baik Bu, terima kasih. Nah, untuk implementasi nilai anti korupsi itu sendiri mungkin sangat luas ya Bu bagi kita, terutama mungkin bagi guru. Nah, penerapannya itu sebenarnya kita bisa menerapkannya itu dari nilai-nilai yang sangat dari yang paling kecil gitu. Kita bisa menerapkan kepada anak-anak didik kita di sekolah nilai-nilai kejujuran, kepedulian gitu. Karena dengan menerapkan hal-hal yang kecil itu kita bisa menjadi teladan yang baik gitu bagi anak-anak murid gitu kan. Untuk menciptakan nanti kelak ke depan mereka akan menjadi anak-anak yang bebas dari korupsi gitu. Untuk kita sendiri secara pribadi ya kita juga harus memperkuat keimanan kita gitu kan, agar kita lebih takut kepada Allah untuk menghindari ya hal-hal yang sangat tidak diharapkan gitu. Seperti yang sekarang ini sangat populer di mana-mana, di setiap daerah hampir rata-rata ada korupsi gitu. Nah, dengan kita membudayakan di diri kita sendiri, maka kita akan bisa menjadikan diri kita sebagai duta anti korupsi gitu secara pribadi. Nah, secara garis besarnya mungkin kita harus menolak secara terang-terangan segala perbuatan yang mengarah ke arah perbuatan korupsi, seperti ya kita menghindari KKN, menghindari yang namanya nepotisme seperti itu, menghindarilah pokoknya Bu gitu kira-kira Bu. Iya, berarti anti korupsi ini harus diterapkan pada diri sendiri, dimulai dari diri sendiri seperti itu. Nah, kemudian kita telah mendengarkan jabaran dan contoh-contoh implementasinya. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya Bu. Silakan Bu Arani. Baiklah, jadi menurut Bapak Ibu, bagaimana setelah kita mengetahui nilai-nilai aneka ini? Kira-kira mana yang agak sulit dikerjakan dalam dunia nyata? Ayo Bapak Ibu jujur. Menarik sekali ya pertanyaannya. Bagaimana, siapa yang ingin menjawab? Pak Ari atau Bu Dini? Silakan. Pak Andi ya. Pak Andi, oke, silakan Pak Andi. Baik, mungkin kalau saya pribadi ya, dari 5 nilai dasar aneka ini, mungkin kalau saya yang paling sulit untuk diterapkan yaitu adalah nilai anti korupsi. Kenapa? Karena korupsi ini berkaitan dengan kredibilitas kita sebagai ASN untuk menolak kecurangan materi maupun non materi, apalagi yang bersifat materi, kan, dengan tuntutan hidup yang begitu wah, dan tuntutan di belakang itu, tuntutan istri misalnya, permintaan yang tinggi, begitu kan, dan penghasilan yang tidak memadai. Mungkin seperti itu. Oke, Bu Dini ada tambahan? Ya, kalau dari saya sendiri juga sepertinya yang sulit itu anti korupsi ya Bu ya. Karena anti korupsi itu nggak sebatas keuangan gitu. Karena anti korupsi itu nilai-nilainya itu sangat luas gitu, seperti bekerja keras, kesederhanaan. Nah, dari sisi kesederhanaan aja mungkin kita sebagai ASN mungkin berlomba-lomba gitu ya Bu untuk terlihat mewah gitu. Padahal sebenarnya alangkah lebih baik kita itu bersifat sederhana gitu. Karena sederhana itu juga merupakan nilai dari anti korupsi itu sendiri. Berani juga gitu Bu, keadilan sama. Jadi menurut saya itu anti korupsi itu sangat luas gitu, nggak sebatas uang gitu Kak. Itu makanya lebih susah gitu menurut saya. Iya, komplit sekali ya penjelasannya tentang anti korupsi ini. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah setiap ASN wajib menanamkan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Demikianlah pembahasan kita pada podcast kami
Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.